Aura Garuda itu perlahan mulai kembali terasa. Dari Italia, Belanda, Inggris, hingga Bali, satu persatu pilar penting timnas Indonesia mulai menunjukkan sinyal kebangkitan. Yang satu baru sembuh dari cedera, yang lain mencatat clean sheet penting untuk perebutan tiket Serie A. Ada pula sudah berada di Indonesia. Dan tak ketinggalan satu nama kirim pesan haru dari Amerika dengan cerita tentang nenek tercinta yang membuat panggilan ke timnas jadi lebih dari sekedar pertandingan. Semua ini mengarah ke satu momen besar. Dua laga hidup mati Indonesia melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini awal dari kebangkitan yang sesungguhnya? Apakah ini sinyal yang cukup kuat untuk membawa kita ke panggung dunia? Jawabannya bisa jadi ya, karena Garuda mulai bersiap. Dan tandanya sudah terlihat satu persatu mereka datang dengan semangat baru, membawa cerita, data, dan dedikasi. Setelah sempat bikin cemas karena cedera hamstring yang cukup mengganggu, Dean James akhirnya mengirim kabar gembira. Bek kiri andalan timnas Indonesia itu kini dinyatakan fit kembali dan sudah masuk dalam daftar skuad Go Ahead Eagles untuk laga akhir pekan di Eredivisie Belanda. Cedera yang sempat membuatnya absen cukup lama, bahkan melewatkan final KNVB Cup melawan AZ Alkmaar, kini sudah mulai pulih. Meskipun tak turun di partai final, Dean tetap hadir dalam perayaan juara tim. Dan sekarang dia sudah bersiap turun ke lapangan lagi. Pernyataan resmi dari klub pun memperkuat sinyal itu. Melalui akun Instagram resmi @GAEagles tertulis, kabar baik dari ruang perawatan. Ceko Brem dan Dean James akan kembali dalam pemilihan pertandingan hari Minggu. Tanya itu, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simons, juga membenarkan bahwa Dean kini cukup bugar untuk masuk daftar pemain yang akan dibawa bertandang ke markas PEC Zwolle. Dean sendiri sempat mengatakan kepada ESPN bahwa dia sudah kembali aktif latihan ringan dan merasa tubuhnya makin membaik. Saya merasa semakin membaik, saya aktif di lapangan, jadi semua akan baik-baik saja. Ya, buat Patrick Kluivert, kabar ini jelas angin segar. Dean James adalah salah satu pilihan paling ideal di sektor kiri Garuda. Kuat, disiplin, dan punya pengalaman dari Liga Eropa. Jika ia bisa langsung bergabung dalam pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei nanti, maka pertahanan Indonesia akan punya amunisi besar untuk laga krusial melawan China dan Jepang. Satu lagi nama yang mengirim sinyal kuat dari Eropa, Emil Audero. Kiper berdarah Mataram ini tampil solid dan berhasil mencatatkan clean sheet saat membela Palermo. Menang 2-0 atas Frosinone di Serie B Italia Jumat lalu. Hasil ini bukan kemenangan biasa. Dengan tambahan 3 poin itu, Palermo memastikan satu tempat di zona playoff promosi, membuka peluang mereka untuk naik ke Serie A musim depan. Artinya, Emil Audero kini berada di jalur yang sama dengan Jesus musim lalu, saat membawa Venezia promosi lewat laga dramatis di babak playoff. Emil tampil penuh dan mencatatkan clean sheet ketiganya sejak bergabung dengan Palermo dari Como pada Februari lalu. Dalam total 13 penampilannya di Serie B, Emil sudah tampil konsisten meskipun tekanan di fase akhir musim makin tinggi. Palermo sendiri kini duduk di peringkat ke-7 klasemen, tak mungkin lagi digeser oleh tim-tim di bawahnya. Mereka tinggal menunggu siapa lawan yang akan dihadapi di fase gugur, dan satu yang pasti, Audero dalam kondisi puncak. Yang menarik, Palermo adalah bagian dari keluarga besar City Football Group. Sama seperti Manchester City, mereka terkenal ambisius dan berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Palermo yang dulu pernah melahirkan nama-nama seperti Cavani, Dybala, hingga Pastore. Jika semua berjalan lancar, bukan tak mungkin Emil akan menyusul Jesus tampil di kasta tertinggi Serie A musim depan. Dan bagi timnas Indonesia, ini bisa jadi bekal mental luar biasa sebelum laga kontra China dan Jepang. Dan diketahui, Emil hampir dipastikan akan debut melawan China nanti setelah pas mendapatkan larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Selain Emil, nama Meiselkers makin harum di Eropa dan juga makin kuat di hati fans timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini, Back FC Twente itu masuk dalam tim terbaik Eredivisie pekan ke-31 versi SofaScore, sebuah pencapaian bergengsi di liga yang dikenal cepat, teknikal, dan sangat kompetitif. Tapi bukan itu saja. Menurut data dari MB Pro, Hilkers juga tercatat sebagai back tengah U23 dengan catatan progressive carries terbaik di antara pemain dari 7 liga top Eropa. Ia mencatatkan 1,76 progressive carries per 90 menit, bahkan mengungguli bintang muda seperti Leny Yoro dari Manchester United. Statistik ini bukan asal lewat. Dalam sepak bola modern, kemampuan seorang bek membawa bola ke depan dengan kontrol, visi,
dan ketenangan adalah aset berharga. Dan Hilgers membuktikan, meskipun sempat diremehkan karena riwayat cedera, kini ia adalah bagian penting dari evolusi back modern. Namun ada satu hal yang bikin Hilgers bukan cuma dihormati di lapangan, tapi juga dicintai fans Indonesia. Dalam wawancara dengan ESPN, ia berbicara jujur dan penuh respect soal supporter Garuda. Di FC Twente, saya harus menjaga sikap ketika ada supporter. Tapi di Indonesia, meskipun harus berjalan dengan petugas keamanan, supporter di sana datang dengan hormat yang tinggi. Dan itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, lebih gila dari yang ada di Belanda. Di usianya yang baru 23 tahun, Mees tahu sudah jadi bagian keluarga besar Timnas Indonesia. Dan menjelang pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei nanti, Hilgers dipastikan akan kembali dengan versi terbaiknya. Di saat sebagian besar pemain memilih liburan pasca kompetisi, Pratama Arhan justru kembali ke kampus. Ya, pemain Timnas Indonesia yang membela Bangkok United di Liga Thailand itu kini sudah berada di Indonesia. Arhan diketahui telah hadir langsung di Universitas Dianuswantoro atau UDINUS Semarang, mengikuti kelas tatap muka dan bimbingan tugas akhir. Ia adalah mahasiswa aktif program Sarjana Manajemen yang kini sudah memasuki semester akhir. Tentu saya sangat senang bisa kembali ke kampus dan bertemu teman-teman sekelas yang juga para atlet. Bisa bertemu rektor dan juga dosen pembimbing untuk memantapkan tugas akhir saya. Semoga bisa berusaha semaksimal mungkin untuk lulus secepatnya, kata Arhan dikutip dari RRI. Kembalinya ia ke kampus bisa menjadi energi tersendiri sebelum nanti bergabung dalam pemusatan latihan bersama Timnas di Bali. Dengan gaya main yang khas, kuat dalam duel, berani overlapping, dan punya lemparan maut, Arhan masih jadi senjata penting di sisi kiri pertahanan Garuda. Kini dari ruang kelas kerumput hijau, Pratama Arhan membuktikan bahwa disiplin tidak hanya soal latihan, tapi juga soal tanggung jawab pada masa depan. Satu lagi kabar datang dari tanah air. Pemain muda andalan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sudah tiba di Bali lebih awal sebelum pemusatan latihan resmi dimulai. Melalui Instagram pribadinya, Marcelino membagikan foto sedang berada di sebuah penginapan di Bali, lokasi yang juga ditetapkan PSSI sebagai tempat TC Timnas Indonesia jelang laga lawan China dan Jepang. Musim bersama Oxford United telah berakhir. Dan meskipun belum mendapatkan banyak menit bermain di klub Inggris tersebut, Marcelino tetap menjaga kondisi dan memilih langsung pulang ke Indonesia, menunjukkan komitmennya untuk tetap dekat dengan timnas. Namun sayangnya ada satu catatan penting. Marcelino dipastikan akan absen di laga pertama lawan China pada 5 Juni mendatang karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Kendati demikian, kehadiran Marcelino di Bali sebelum TC dimulai tetap jadi dorongan moral bagi tim. Ia bukan hanya simbol regenerasi tapi juga menjadi sosok yang menunjukkan kedisiplinan dan kesiapan. Bahkan ketika tahu tak akan bermain di laga awal, PSSI sudah menjelaskan alasan memilih Bali sebagai lokasi pemusatan latihan. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, karena pemain kita sudah mulai libur sebagian besar, jadi persiapan untuk lawan China ini akan dimulai lebih cepat. Kita pilih Bali karena semua kelengkapannya tersedia, kata Pak Arya dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Selain itu, Pak Arya juga menjawab kenapa bukan IKN yang jadi tempat TC. IKN sejak awal memang untuk tim muda dan tim putri. Timnas senior punya standar hotel dan fasilitas tertentu, jadi pemusatan latihan dilakukan di Bali. Ya, jika semuanya berjalan sesuai rencana, TC akan dimulai akhir Mei. Dan Marcelino sudah lebih dulu siap secara mental maupun fisik. Dan walaupun ia harus menepi di laga pertama, Marcelino tetap akan menjadi bagian penting dalam lawatan ke Jepang 5 hari kemudian. Kemudian dari seberang belahan bumi, di balik debutnya bersama Timnas Indonesia, terselip kisah haru yang membuat semua jadi lebih bermakna. Martin Pas, kiper kelahiran Belanda yang kini bermain di Major League Soccer atau MLS, mengungkapkan bahwa neneknya yang berasal dari Indonesia adalah sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Dalam wawancara eksklusif dengan MLS, Pas berkata bahwa panggilan untuk membela Garuda datang di saat yang sangat tepat, hanya beberapa bulan sebelum sang nenek meninggal dunia. She shared all these stories that she never shared with anyone, and our bond became stronger and stronger. Pas menyebut bahwa neneknya adalah ibu baptisnya sekaligus guru sejarah pribadinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari memasak makanan Indonesia hingga berbagi kisah-kisah masa lalu tentang negeri asalnya. Termasuk kisah kelam saat sang nenek menjadi korban penahanan di kamp Jepang pada masa Perang Dunia II. Namun di balik kisah tragis itu justru tumbuh kedekatan yang tak tergantikan. Young people as a person and as an athlete, and to make the most out of your life. Martin Pas juga mengungkapkan betapa cintanya ia pada budaya dan masakan Indonesia.
Is the best in the world, very underrated, but nasi goreng, beef rendang, gado-gado, lumpers, all those stuff. Kini usai mengantar Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dan Bahrain di laga terakhir kualifikasi, Pas menyebut bahwa mewakili Indonesia di Amerika Serikat, tempat dia bermain, akan jadi momen sempurna dalam hidupnya. Qualifications last November against Saudi Arabia. I think for me it will be a full circle moment with the World Cup being in the US and embracing this as my second home, bringing Indonesia there with 9 games in Delhi. Dari Emil hingga Pas, dari Eropa sampai Bali, sinyal-sinyal kebangkitan itu nyata. Timnas Indonesia tidak datang dengan tangan kosong, mereka datang dengan semangat, cerita, dan tekad yang sama bahwa Garuda terbang lebih tinggi. Aura itu mulai terasa, Garuda siap kembali.